Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi Andriansyah, mahasiswa semester 6 Universitas Pembangunan Indonesia, dengan nomor induk mahasiswa 1974201123. Saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah Kapita Selekta Ekonomi yang diasuh oleh Encik Dr. Gladi Angel Dendape, SH, MH. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh ekonomi dalam perkembangan hukum. Baik, masuk ke penjelasan. Fenomena ekonomi dunia masa kini membuat negara-negara termasuk Indonesia dituntut untuk mengikuti kecenderungan globalisasi ekonomi yang mengarah pada penduniaan dalam arti peringkasan atau ketatapan dunia atau compression of the world. Dalam bidang ekonomi, globalisasi ekonomi yang juga semakin dikembangkan oleh prinsip liberalisasi perdagangan atau perdagangan bebas lainnya telah membawa pengaruh pada hukum setiap negara yang terlibat dalam globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas tersebut. Globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas itu sulit untuk ditolak dan harus diikuti, sebab globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas tersebut berkembang melalui perundingan dan perjanjian internasional. Dapat dipahami bahwa globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas telah menimbulkan dampak yang besar sekali pada bidang hukum. Negara-negara di dunia yang terlibat dengan globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas itu, baik negara maju ataupun negara berkembang, bahkan negara yang terbelakang, harus membuat standarisasi hukum dalam kegiatan ekonominya. Hukum selalu memiliki ikatan dengan perubahan dalam masyarakat, karena perubahan yang terjadi akan ada konsekuensi, sebab dan akibat, sehingga hukum akan selalu mengikuti. Menurut von Savigny, hukum tidak dapat diciptakan, tetapi terbentuk oleh adat dan kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat. Ketika kebiasaan tersebut dilakukan terus-menerus dan ada penerimaan sempurna, maka peraturan dapat dibuat secara tertulis oleh pejabat atau pemerintah sebagai suatu kebijakan. Sedangkan menurut Bentham, berpendapat bahwa hukum tidak hanya berasal dari penerimaan dan kebiasaan masyarakat, namun harus diteliti dan diciptakan di awal sebagai suatu bentuk antisipasi perkembangan masyarakat jika terjadi permasalahan yang membutuhkan jalan keluar yang dibuat oleh pejabat atau pemerintah. Dua pendapat ini kemudian disatukan oleh Eugene Ehrlich yang menyatakan bahwa kebiasaan yang berkembang dalam suatu kelompok seharusnya langsung ditetapkan sebagai hukum oleh para penguasa di hadapan peradilan. Penelitian di Amerika menyimpulkan bahwa sistem hukum dapat diubah dengan mudah dengan kecepatan perkembangan sosial dan ekonomi, karena bergesekan dengan berbagai konflik dan kepentingan. Tekanan ini kemudian memaksa hukum untuk beradaptasi dengan perkembangan sosial. Sujipto Raharjo menerangkan bahwa kemajuan hukum yang sangat terkait dengan kepentingan khususnya ekonomi ini terkait dua model masyarakat. Yang pertama adalah model masyarakat yang hidup dengan prinsip saling menciptakan kesepakatan antar golongan sehingga seringkali terkesan menghindari pergerakan dan pertentangan antar kelompok, sehingga hukum yang tercipta cukup dengan menciptakan nilai-nilai yang tercermin dalam kebiasaan masyarakat. Yang kedua adalah kelompok yang saling menekan antar golongan sehingga pergesekan kecelakaan menciptakan konflik dan benturan kepentingan, sehingga hukum yang terbentuk pun diciptakan sebagai saran kontrol ekonomi yang bersifat nasional untuk mencegah kelompok tertentu terpengaruh yang mengarah kepada ketegangan masalah. Sekian penjelasan saya tentang Kapita Ekonomi. Mohon maaf jika ada salah kata dan pengucapan. Terima kasih. Nah, untuk teman-teman yang ingin bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia, ayo segera daftarkan diri Anda bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia. UNPI Manado, maju!